Jadi mungkin buat yang bertanya-tanya, apa sih bedanya sistem blok dan juga sistem SKS? Nah, bedanya itu kalau sistem blok untuk anak kedokteran itu mahasiswa nanti nggak bisa milih sendiri kelas atau mata kuliah maupun dosen yang akan mengajar. Nah, kalau sistem SKS kan mahasiswa tuh bebas gitu, milih mata kuliah apa, terus dosennya siapa gitu. Nah, jadi gampangannya nih kalau sistem blok itu kayak kita mm, SD, SMP, SMA itu jadi udah paketan mata kuliahnya apa, terus dosennya apa, dosennya siapa kayak gitu-gitu. Nah, dari sistem blok ini sebenarnya ya ada atau sistem blok dan sistem SKS ini sebenarnya ada kekurangan dan kelebihan masing-masing sih. Jadi kalau misalnya sistem SKS, sistem blok itu kelebihannya kita nggak perlu rebutan mata kuliahnya karena semua anak itu mendapatkan matkul dan dosen yang sama. Jadi nggak ada tuh kayak kesenjangan. Oh, kita ada yang dapat dosen killer, ada yang dapat dosen murah nilai. Nah, itu keuntungannya. Selain itu juga satu angkatan itu kemungkinan untuk lulus barengnya itu lebih besar. Karena kalau sistem SKS, kan mahasiswanya tuh dapat dinyatakan lulus kalau dia misalnya sudah menyelesaikan berapa SKS gitu. Misalnya kayak S1 misalnya dia selesai 160 SKS gitu. Nah, jadi satu angkatan kan ada yang bisa lulus cepat, ada yang bisa bahkan ada yang bisa nggak lulus-lulus karena jumlah SKS yang nggak terpenuhi. Nah, jadi itu sistem blok keuntungannya gitu. Jadi bisa lulus bareng-bareng kalau misalnya nggak ada yang ngulang matkul. Nah, selain itu, sistem blok ini juga menguntungkan untuk anak kedokteran karena memudahkan mahasiswanya untuk fokus pada satu topik saja. Nah, itu gimana misalnya kayak dia mempelajari suatu blok kardio atau blok jantung. Nah, otomatis yang dipelajari ya udah nanti yang hanya berhubungan tentang jantung. Jadi kayak histologinya, anatominya, fisiologinya. Nah, itu yang berhubungan dengan jantung. Nah, tapi untuk sistem blok ini kekurangannya itu kita banyak ujiannya. Jadi misalnya satu blok itu kita bisa ada beberapa kali ujian selain kayak ujian akhir, kita juga ada kayak ujian praktikum, terus juga bisa ada ujian OSCE. Jadi kalau OSCE itu nanti kita disuruh praktek nih, jadi kayak beneran kalau ketemu pasien nih gimana. Nah, mungkin ada juga yang universitas yang ujian lisan atau istilahnya biasanya tuh SOKPH, ujian lisan. Nah, itu baru perbedaannya ya ini baru perbedaannya untuk sistem blok dan juga sistem SKS untuk fakultas lain. Nah, terus sebenarnya itu kalau saya kan di Universitas Brawijaya ya. Nah, kalau di FKUB ini sendiri kita masih belum sepenuhnya sistem blok. Kita sebenarnya masih sistem semi blok. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih. Bedanya tuh kita ada ujian tulisnya tuh ada dua kali. Jadi ada UTS dan juga ada UAS. Nah, bedanya kalau misalnya sistem blok universitas yang udah pakai sistem blok itu cuma UAS aja selain ada ujian praktikum sama OSCE-nya itu. Nah, terus untuk uh, di UB sendiri, jadi kita nanti semester 1 itu ada yang namanya Basic Medical Science atau BMS. Jadi kita kayak diperkenalkan dulu tentang matkul kedokteran secara umum atau bisa dibilang pengantarnya. Jadi kayak kita nanti dijelasin nih anatomi itu apa, histologi itu apa, fisiologi itu apa, dan istilah-istilah kedokteran lainnya sebelum nanti diperdalam di semester-semester selanjutnya. Nah, itu mungkin dari sini paham nggak Kak? Atau ada kayak follow up question dulu? Enggak sih, maksudnya gini, saya sebelum mulai podcast ini pun juga udah menduga paling untuk sistem pembelajaran di Mm-mm. kedokteran sama di prodi lain tuh pasti beda. Nah ternyata bener kan, beda kan, Mm-mm. Iya ya beda. benar beda. Nah mungkin pembahasan juga agak panjang Mm-mm. juga nanti yang masalah kedokteran ini. Saya ngiranya kayak gitu. Berarti yang Iya benar-benar. semester satu tetap nanti kenalan dulu lah ya gitu ya berarti ya. Kenalan dulu, iya. Jadi biar kayak sebelum masuk ke blok-blok selanjutnya. Sebenarnya kalau untuk sistem bloknya itu, jadi kita mempelajari blok itu kayak per
kayak per tubuh gitu. Jadi misalnya blok mata ada pelajarannya sendiri, blok THT ada pelajarannya sendiri, blok saraf ada sendiri. Jadi kalau yang dimaksud sistem blok itu kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya nyebutin mata kuliah dari semester 1 sampai semester 7 akan panjang banget ya, gak akan banyak. Jadi mungkin saya jelasinnya secara umum kayak gitu aja dulu sih, Kak. Ya, secara umum aja. Soalnya nanti kalau mau ngecek mata kuliah bisa dicek di website kan, di internet banyak bisa dicek kan maksudnya. Iya, benar-benar kayak gitu. Mungkin kalau untuk pelajaran kayak gitu. Oh ya, sama kalau di kedokteran itu kita ada istilahnya tutor atau kalau di UB itu namanya PBL, Problem Based Learning. Nah, jadi kalau Problem Based Learning itu gimana? Kita tuh nanti ada dalam suatu kelompok kecil. Nah, nanti kita dikasih suatu kasus gitu, dikasih case kayak misalnya seorang wanita sekian tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan matanya berwarna kuning, perutnya sakit, daerah sekinian kayak gitu. Ntar kita suruh kayak menemukan ini penyakitnya apa, terus kayak patofisiologi atau kayak alur kejadian penyakitnya tuh kayak gimana, obat-obatannya apa aja. Jadi kayak kita nanti ada suatu kelompok kecil itu. Terus untuk yang dipelajarinya lagi, kita ya ada kayak kuliah biasa juga, kuliah kelas besar. Terus habis itu untuk tadi kan saya juga bilang sempat nyebutin kalau misalnya kuliah kedokteran tuh banyak ujiannya. Nah, jadi mungkin coba bahas satu-satu ya. Jadi kalau ujian praktikum itu kita ujiannya ada praktikum histologi, ada praktikum anatomi. Nah, bedanya apa? Kalau histologi itu kita pakai mikroskop yang kita melihat kayak gambaran suatu suatu kayak misalnya kita kayak ngambil suatu di tubuh gitu, istilah kan biopsi itu kayak ngambil suatu misalnya kayak jaringan di tubuh, misalnya ngambil kayak kanker gitu, jaringan kankernya diambil. Nah, nanti kita kayak melihat gitu di mikroskop, kita perbesar, terus melihat ketemunya apa gitu. Itu ujian histologi, kalau kayak gitu misalnya. Terus kalau misalnya anatomi, itu kita melihat tubuh yang secara keseluruhan gitu. Jadi kayak ototnya itu apa. Jadi nanti itu ditunjuknya pakai kita pakai kadaver. Jadi nanti kalau misalnya di kedokteran itu kita akan akrab sekali dengan yang namanya kadaver. Jadi kadaver itu apa? Kadaver itu mayat yang diawetkan. Jadi nanti kita bakal melihat dari mayat yang diawetin itu langsung gitu. Jadi kayak kita bisa ngelihat ototnya, bahkan kita bisa ngelihat kayak arteri, vena, dan yang lain-lain dari tubuhnya, organ-organ dalam tubuhnya, hatinya gimana, terus ususnya gimana, atau ginjalnya gimana, dan kita harus menghafalkan itu semua, bahkan ngafalin sampai yang kecil-kecilnya itu. Nah, itu yang di ujian anatomi. Jadi beneran hafalannya banyak banget tuh kalau misalnya ujian anatomi. Soalnya nanti kita kalau lihat ke kadaver itu warnanya sama semua gitu. Kayak warnanya coklat semua. Soalnya kan udah kayak mayat yang diawetin gitu ya. Jadi dagingnya juga udah kering gitu, berubah warna. Warnanya udah kayak coklat semua. Belum lagi perih karena itu kan diformalin ya. Jadi otomatis matanya ngelihatnya tuh kayak perih gitu karena kayak ada uap formalin